Saat Rusia menginvasi Ukraina, Rusia memiliki hampir semua keuntungan yang mungkin. Rusia memiliki tentara yang lebih besar dan lebih kuat, anggaran militer yang lebih besar, peralatan militer yang lebih canggih, perwira komando yang lebih berpengalaman, dan strategi yang lebih cerdas, yang seharusnya semuanya menghasilkan kemenangan yang cepat dan telak. Namun, bertahun-tahun berlalu, kemenangan tak kunjung datang. Kini, Rusia telah berperang melawan Ukraina lebih lama daripada waktu Tentara Merah Uni Soviet yang legendaris melawan Nazi di Perang Dunia II. Dan hingga hari ini, Rusia tidak lebih dekat pada kemenangan dibandingkan tahun 2022 lalu. Lebih dari itu, berbagai keunggulannya telah terkikis satu persatu. Bahkan keunggulan terakhirnya, yaitu kemampuannya untuk bertahan dalam perang atrisi yang panjang, perlahan mulai berubah menjadi kelemahan yang mahal dan tidak berkelanjutan, bukan lagi sebuah keuntungan. Jadi, untuk memahami bagaimana kita sampai pada titik ini dan skala sebenarnya yang mengejutkan dari kegagalan Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertama-tama penting untuk melihat kembali perjalanan perang sejauh ini. Pada Februari 2022 dunia menyaksikan dengan tegang saat Rusia mengerahkan pasukan besarnya di perbatasan Ukraina. Menghadapi peluang yang hampir mustahil, Kiev tampak berada di ambang kehancuran total. Para ahli dan badan intelijen di seluruh dunia memperkirakan mesin perang Rusia akan menyerbu melintasi perbatasan kapan saja dan melibas pertahanan seadanya yang mungkin bisa dibangun oleh Ukraina. Hampir tidak ada yang mengira Ukraina mampu membela diri dengan baik, apalagi melawan kekuatan besar dan dahsyat seperti Rusia, yang memiliki begitu banyak pengalaman militer dan reputasi kuat di medan perang. Jika melihat ke belakang, jelas betapa salahnya pandangan-pandangan ini. Namun saat itu, semuanya terasa masuk akal. Rusia maju berperang dengan salah satu armada tank terbesar dan terkuat di dunia, puluhan ribu kendaraan lapis baja yang diperkirakan berjumlah 190.000, serta sejumlah besar jet, pembom, artileri, dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, Ukraina jelas tidak dianggap sebagai kekuatan militer besar pada saat itu. Ukraina hanya memiliki pilihan terbatas tank dan kendaraan lapis baja tua peninggalan Soviet, bersama dengan perlengkapan lain yang sebagian besar berasal dari masa Perang Dingin. Industri pertahanan dalam negerinya kecil dan belum berkembang, dan dalam setiap aspek yang penting, Ukraina sama sekali tidak bisa menandingi Rusia. Singkatnya, semua sudah siap bagi Rusia untuk dengan mudah mencapai tujuan militernya. Tampaknya hari-hari pemerintahan Ukraina sudah tinggal menghitung waktu, dan Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya, menyiapkan apartemen di Kiev untuk para pejabat baru yang didukung Kremlin yang akan mereka tempatkan. Ukraina tampaknya ditakdirkan untuk menjadi salah satu negara boneka Moskow, mirip dengan Belarus, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Namun, seperti yang telah dibuktikan sejarah berkali-kali sebelumnya, perang itu tidak dapat diprediksi. Ini bukan sekadar soal jumlah atau pihak mana yang memiliki kekuatan yang lebih besar atau lebih banyak. Sebaliknya, perang itu kacau, dinamis, dan organik, berubah dan berkembang seiring waktu serta dipengaruhi oleh jaringan variabel yang sangat luas. Bahkan kekuatan yang jauh lebih kecil dan lemah pun bisa mengejutkan dunia dan melawan segala kemungkinan hanya dengan kegigihan dan tekad, seperti binatang terluka yang terpojok. Dan itulah yang dilakukan Ukraina. Sementara Rusia meraih kemajuan besar di tahap awal, ketika Ukraina awalnya kesulitan menghadapi konflik, keadaan segera mulai berbalik. Dan semua asumsi yang dibuat oleh banyak pihak di dunia, termasuk Rusia, tentang perang itu segera mulai runtuh bersama dengan banyak keunggulannya. Banyak yang memperkirakan tentara Rusia yang besar akan segera mengisolasi pasukan Ukraina misalnya. Namun itu tidak terjadi karena banyak warga Ukraina menjadi sukarelawan membela tanah air mereka. Meski minim atau tanpa pengalaman militer, banyak pria dan wanita tetap menunjukkan keberanian luar biasa dan rela mengorbankan nyawa demi negara. Para komandan Rusia juga berpikir bahwa kekuatan besar tentara mereka akan membuat mereka bisa berbaris sampai ke Kiev hanya dalam hitungan hari setelah melakukan invasi. Sekali lagi,
itu tidak terjadi. Meskipun mengalami kerugian dan melihat warganya menjadi korban kejahatan perang yang mengerikan, di tempat-tempat seperti Bucha, negara itu bersatu melawan invasi Rusia. Negara itu memberi perlawanan sengit, membuktikan mereka lebih sulit ditaklukkan dari perkiraan Kremlin. Dan Ukraina juga terbantu oleh arogansi Rusia. Para komandan Kremlin seharusnya lebih memanfaatkan keunggulan awal dan kekuatan udara yang jauh lebih besar dan kuat untuk menguasai langit dan mempermudah kemajuan berikutnya. Sebaliknya, mereka memulai perang dengan keyakinan mudah menang, sehingga banyak melakukan kesalahan. Mereka gagal memanfaatkan keuntungan awal mereka, tidak pernah benar-benar mencapai keunggulan udara, dan mulai kehilangan banyak tank, kendaraan, serta pasukan karena kurangnya perencanaan taktis dan pemikiran ke depan. Tiba-tiba, banyak keunggulan Rusia tidak lagi tampak sebesar dan seberpengaruh seperti yang awalnya terlihat. Dan keunggulan itu semakin berkurang ketika negara-negara barat bersatu dan membantu Ukraina mengirimkan segala sesuatu mulai dari rudal hingga sistem pertahanan udara. Untuk membantu Ukraina tidak hanya mempertahankan tanah dan wilayah udaranya dari serangan Rusia, tetapi juga membalas serangan terhadap musuhnya. Apa yang seharusnya menjadi operasi militer khusus yang singkat justru akan berubah menjadi perang konvensional yang berkepanjangan dengan segala korban dan komplikasi yang menyertainya. Tidak ada pihak yang benar-benar siap untuk itu dan perlahan tapi pasti keadaan mulai berbalik menguntungkan Ukraina. Jumlah pasukan bertambah karena relawan semakin banyak bergabung, sehingga mengurangi ketimpangan melawan tentara Rusia yang besar. Kiev juga mulai mendapatkan manfaat dari informasi berharga dari Badan Intelijen Barat sambil membuka kemampuan ofensif dan defensif yang baru. Seiring semakin banyak senjata dan sistem yang dikirim dari tempat-tempat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis, Ukraina bahkan berhasil melancarkan beberapa operasi ofensif sendiri di wilayah seperti Kherson dan Kharkiv. Sebagai tanggapan, Moskow menjadi semakin putus asa. Mereka melakukan mobilisasi parsial, mengirim ratusan ribu tentara lagi ke garis depan, sambil juga berinvestasi besar-besaran dalam memperluas industri pertahanan militernya. Akhirnya, mereka meraih kemenangan menonjol dalam pertempuran Bakhmut setelah berbulan-bulan konflik brutal dan berdarah. Namun, sejak saat itu, perang secara efektif memasuki situasi semacam kebuntuan dengan Rusia hanya membuat sedikit kemajuan di sana-sini, tetapi kesulitan untuk merebut satu kota besar atau kota penting sekalipun. Selama waktu itu, Ukraina menemukan cara untuk menetralkan atau melakukan serangan balik terhadap hampir setiap keunggulan yang dimiliki Rusia. Kekuatan besar dari pasukan tank Rusia yang sangat banyak, misalnya dengan cepat dilawan oleh penggunaan ranjau, drone, dan senjata anti-tank lainnya secara cerdik oleh Ukraina, yang memaksa para komandan Kremlin untuk memikirkan ulang taktik mereka. Rusia juga memiliki keunggulan besar di udara ketika perang dimulai, dengan angkatan udara yang jauh lebih unggul dan kuat. Rusia bisa saja memanfaatkan keunggulan itu untuk menguasai langit di atas Kiev dan Kharkiv. Namun, Ukraina kembali mampu meniadakan keunggulan ini dengan membangun jaringan pertahanan udara berlapis yang sangat cerdas dan kuat, lengkap dengan radar, sistem rudal canggih, menara senjata AI, dan tim pertahanan bergerak. Dalam hal artileri juga, Rusia memasuki perang dengan jumlah sistem dan amunisi yang tak tertandingi. Para komandannya berniat untuk sangat mengandalkan kekuatan artileri mereka yang luar biasa besar. Dengan terus-menerus membombardir benteng-benteng Ukraina untuk mengalahkan dan melemahkan lawan mereka seiring waktu. Sekali lagi, Ukraina menemukan caranya. Dengan bantuan sekutunya dan inovasi dalam negeri sendiri, Ukraina menemukan cara untuk membalas, menemukan dan menghancurkan persediaan serta gudang amunisi Rusia, sehingga Kremlin memiliki jauh lebih sedikit peluru untuk digunakan. Bahkan ketika Rusia mengira telah menemukan keunggulan baru, Ukraina selalu berhasil menemukan cara untuk melawannya. Ketika Rusia berinvestasi besar-besaran dalam teknologi drone, misalnya, dan mulai meluncurkan puluhan, lalu ratusan drone ke kota-kota Ukraina setiap malam, para komandan Kiev menemukan cara lebih kuat dan efisien bertahan dari serangan dibantu sekutu barat. Ukraina kemudian melangkah lebih jauh,
mengembangkan industri drone dalam negerinya sendiri, melancarkan serangan terhadap target-target Rusia, menghancurkan segalanya mulai dari kilang minyak hingga pangkalan udara. Satu persatu, Kiev berhasil melemahkan hampir semua keunggulan konvensional Rusia dalam jumlah pasukan, lapis baja, kekuatan udara, dan daya tembak. Mereka tak punya anggaran atau sumber daya untuk menyaingi keunggulan itu, tapi tetap berhasil menetralkannya. Hal ini membawa kita pada situasi terkini dalam perang, dan keunggulan terakhir Vladimir Putin yang semakin menipis dengan cepat, yaitu kemampuan negaranya untuk mempertahankan perang atrisi dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sebelum membahas lebih lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas hal seperti ini setiap minggu. Kini, setelah jelas penaklukan Ukraina akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, banyak ahli militer tetap yakin Rusia akhirnya bisa menang dengan menggempur lawan secara perlahan. Itu karena, bahkan ketika menghadapi berbagai gelombang sanksi ekonomi dan mengalami kerugian besar di medan perang, Moskow secara konsisten menunjukkan kemampuan luar biasa untuk terus bertahan. Ketika ratusan ribu tentaranya tewas atau terluka, Moskow menemukan metode yang efektif untuk terus merekrut lebih banyak orang guna menggantikan mereka. Setelah tank dan kendaraan lapis baja hancur, Moskow mencari lagi dari persediaan besar peninggalan Soviet. Ketika sekutu lamanya berpaling, Moskow memperkuat hubungan dengan negara-negara lain seperti Iran dan Korea Utara untuk menjaga mesin perangnya tetap berjalan. Bahkan saat ekonominya didorong ke titik kritis, Moskow tetap berhasil menemukan solusi untuk mencegah resesi yang belum pernah terjadi. Namun, waktu terus berlalu, kerugian terus bertambah, dan kemajuan di lapangan tetap sangat lambat. Selama hal itu terus berlangsung, keunggulan Rusia akan terus terkikis, dan itulah yang diandalkan Ukraina. Memang, seluruh strategi Ukraina secara efektif berpusat pada membuat perang ini menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan bagi Rusia. Para komandan Kiev sadar mereka tak akan pernah benar-benar menang melawan lawan yang jauh lebih besar dan kuat. Sebaliknya, mereka fokus meminimalkan kehilangan wilayah, mendorong jumlah korban di pihak Rusia setinggi mungkin, dan menimbulkan kerusakan sebesar-besarnya pada ekonomi Rusia, terutama melalui serangan drone dan rudal ke target bernilai tinggi seperti kilang minyak dan depo bahan bakar. Sementara itu, Moskow terus mengandalkan kekuatan brutal yang sama, strategi kekuatan besar-besaran yang sejak hari pertama menjadi tumpuan harapan mereka. Mereka terus menekan di sepanjang garis depan dengan harapan pada akhirnya akan terjadi terobosan besar, atau Ukraina akan mengalami kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang cukup parah sehingga para pemimpinnya akan setuju untuk mengakhiri perang. Masalahnya adalah keunggulan jumlah personel Moskow sekarang sudah tidak seefektif dulu lagi, dan inilah alasannya. Pada tahap awal perang, garis depan sangat jelas, yang memungkinkan para komandan Rusia merencanakan langkah selanjutnya dengan tepat dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi Ukraina. Seiring berjalannya perang, dinamika medan pertempuran telah berubah secara besar-besaran, hingga mencapai titik di mana garis depan tidak lagi jelas, melainkan menjadi samar dan mudah ditembus. Sekarang, tidak lagi jelas pihak mana yang menguasai wilayah tertentu, dengan seluruh area garis depan terasa lebih seperti zona maut yang tidak berbentuk dan berkabut. Didominasi oleh drone dengan kantong-kantong benteng Ukraina di sana-sini, dan regu-regu kecil Rusia berusaha sekuat tenaga untuk mengepung mereka. Jalan-jalan di sini ditutupi dengan jaring anti-drone. Kendaraan dilengkapi sistem peperangan elektronik, dan pengangkut personel ditutupi jaring, paku, serta pertahanan darurat lain untuk bertahan dari serangan drone. Singkatnya, seluruh zona ini adalah kekacauan yang berdarah dan brutal. Dan sementara, kedua belah pihak menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertempur untuk menguasai wilayah itu sepanjang tahun 2025. Keduanya kesulitan untuk menunjukkan dominasi apapun. Namun, itu kabar yang lebih baik untuk Ukraina daripada Rusia. Karena selama pasukan dan sumber daya Rusia terikat di zona bunuh, mereka tidak membuat kemajuan nyata atau menguasai lokasi-lokasi penting yang benar-benar memungkinkan mereka untuk maju menuju kemenangan.
Sebaliknya, mereka justru terus mengirimkan lebih banyak pasukan dan sumber daya ke dalam mesin pembantai, secara perlahan melemahkan kekuatan mereka sendiri dalam prosesnya. Dan jika Rusia terus bertahan dengan strategi saat ini, kerugian mereka hanya akan semakin besar, dengan sangat sedikit hasil yang bisa mereka tunjukkan sebagai imbalannya. Karena pendekatan ini tidak berhasil. Menggunakan kelompok kecil infanteri dan pasukan bermotor ringan untuk melewati posisi Ukraina jelas tidak cukup untuk menghasilkan momentum yang memadai. Bahkan jika regu-regu kecil itu berhasil menghindari drone cukup lama untuk menembus pertahanan musuh, celah-celah itu terlalu kecil untuk bisa menjadi terobosan nyata. Karena itu, serangan Rusia yang dulunya kuat dan terstruktur, yang menerobos perbatasan Ukraina dan merebut wilayah luas di minggu-minggu dan bulan-bulan awal perang, kini telah berubah menjadi perjuangan yang kacau dan tanpa arah, sama sekali tidak mampu menghasilkan kemajuan nyata. Dan itu bukan satu-satunya masalah. Selama bertahun-tahun, tak terlalu jadi soal bahwa taktik Rusia boros dan ceroboh, atau bahwa mereka menderita korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Mereka selalu mampu merekrut lebih banyak orang, mencapai target, bahkan kadang merekrut tentara baru lebih banyak dari yang hilang dalam bulan tertentu. Mereka melakukan ini dengan berbagai cara, termasuk menawarkan insentif keuangan yang besar kepada pria sehat yang bersedia bertempur, serta memanfaatkan populasi minoritas etnis, mengancam para imigran dengan deportasi kecuali mereka mendaftar. Bahkan mengambil para narapidana dari sel mereka dan mengirim mereka ke garis depan juga. Dari tahun 2022 hingga 2024 taktik-taktik ini berhasil. Perekrutan begitu kuat. Bahkan Rusia benar-benar mampu memperluas tentaranya yang tumbuh dari sekitar 190.000 pada awal perang menjadi sekitar 1,3 juta pada tahun 2025. Namun, sepanjang tahun 2025, sebagian besar perekrutan Rusia yang berjumlah sekitar 30.000 orang baru setiap bulan digunakan semata-mata untuk menggantikan pasukan yang hilang. Dengan kata lain, tentara akhirnya berhenti bertambah besar, lalu mulai menyusut. Pada akhir tahun, jumlah korban yang tidak dapat dipulihkan, yaitu mereka yang terbunuh atau terluka, terlalu parah sehingga tidak mungkin kembali bertempur, mulai melebihi jumlah rekrutan baru. Rusia masih memiliki keunggulan jumlah personel yang besar dibandingkan Ukraina, tetapi tentaranya tidak lagi mampu berkembang tanpa batas atau mengimbangi arus korban yang terus-menerus. Sebaliknya, tampaknya kecuali negara tersebut dapat memecahkan krisis rekrutmen yang akan datang dengan cara tertentu, jumlah pasukannya sekarang akan mulai berkurang, dan setiap kehilangan akan terasa jauh lebih berat akibatnya. Dan Kremlin seharusnya sudah memperkirakan hal ini. Selama bertahun-tahun, mereka membanggakan diri mampu bertahan dari sanksi barat dan terus berperang tahun demi tahun, apapun yang terjadi. Mereka dengan arogan berasumsi bahwa rakyatnya akan terus dengan sukarela mendaftar, membiarkan diri mereka dikirim ke medan maut di Donetsk dan wilayah pendudukan lainnya. Namun, sikap mulai perlahan berubah. Banyak warga Rusia yang benar-benar bersedia menerima uang dan berperang dalam perang ini sudah melakukannya. Dan mereka yang tersisa sebagian besar adalah orang-orang yang sama sekali tidak tertarik untuk mendaftar dalam apa yang mereka anggap tidak lebih dari misi bunuh diri yang sia-sia. Moskow sekarang harus menggunakan cara lain untuk menjaga jumlah pasukannya. Mereka sudah terpaksa memanggil cadangan untuk menjaga lokasi infrastruktur penting dari serangan drone Ukraina. Namun, negara sebesar itu pun tidak memiliki jumlah orang yang tak terbatas untuk dipanggil. Kualitas personelnya juga mulai menurun, karena begitu banyak rekrutan baru yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman militer sama sekali, sehingga membuat para komandan Kremlin semakin sulit untuk mengatur manuver ofensif yang efektif. Ini tidak berarti bahwa Moskow kehabisan pasukan, tetapi mereka semakin kesulitan untuk merekrut dan kehilangan lebih banyak daripada yang didapat. Semakin lama hal itu terjadi, mesin perang negara makin menderita, unit-unitnya jadi lemah dan tak seimbang akibat kerugian dalam pertempuran. Pada gilirannya, Moskow akan semakin sulit untuk mencapai terobosan yang sangat diinginkannya, dan kemungkinan meraih kemenangan dalam bentuk apapun akan semakin jauh dan sulit dicapai. Sementara itu,
Putin terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Dia sudah terlalu jauh terlibat dalam perang untuk mundur sekarang, dan ekonomi negaranya sudah terlalu erat terkait dengan kompleks industri militer. Jika dia mengibarkan bendera putih atau memerintahkan mundur, dia akan mengalami kehancuran total. Pada saat yang sama, meskipun dia sering membual di depan umum, kenyataan ada tepat di depan matanya. Pasukannya sama sekali tidak membuat kemajuan seperti yang seharusnya di lapangan, dan semakin melemah setiap harinya. Ditambah lagi, Ukraina terus melakukan serangan rutin terhadap infrastruktur Rusia, mengganggu pasokan bahan bakar negara itu, merusak ekonominya, dan semakin melumpuhkan mesin perangnya. Semua ini membuat Moskow semakin sulit untuk membiayai perang, sehingga negara itu menghadapi defisit yang semakin besar, banyak krisis anggaran daerah, harga minyak yang anjlok, dan pendapatan yang menurun. Dengan sanksi Barat yang juga semakin diperketat, masalah-masalah pun semakin menumpuk. Namun, sama sekali tidak ada solusi yang bisa diandalkan oleh Putin. Dia terjebak dalam perang yang mustahil dimenangkan. Meski saat ini dia masih punya uang dan sumber daya untuk melanjutkan perang, dia tidak punya harapan keluar dari situasi ini dengan hasil positif. Ini hanya akan berakhir buruk baginya dan negaranya. Satu-satunya pilihannya adalah bertahan selama mungkin, menunda kehancuran yang tak terelakkan. Pada tahun 2025 Presiden Rusia memiliki dua harapan besar. Yang pertama adalah bahwa tekanan militer yang berkelanjutan pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya garis pertahanan Ukraina. Yang kedua adalah Amerika Serikat dan negara barat lainnya mungkin akhirnya berhenti mendukung Kiev. Keduanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Begitu pula dengan perang ini. Pasukan Rusia mulai menyadari hal ini juga, dengan semakin banyak dari mereka yang berbalik melawan Kremlin dan mengungkapkan kemarahan mereka kepada Putin, yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat bagaimana unit pencari dan penghancur Ukraina yang luar biasa membongkar mesin perang Rusia satu persatu. Pastikan juga berlangganan saluran kami agar Anda selalu mendapat informasi terbaru tentang perang ini dan isu militer penting di seluruh dunia.